Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang uji normalitas, dan uji sampel, Pirate ya, uji Pirate sampel ya, tes atau uji pasangan ya. Nah, ini adalah uji untuk mengetahui, misalkan kita meneliti di satu kelas, kemudian kita melihat bagaimana pengaruhnya sebelum dan setelah diberikan perlakuan. Jadi yang kita butuhkan adalah nilai pretest dan nilai post-test. Nah, untuk menjaminkan bahwa analisis data ini berhasil, maka data yang dibutuhkan itu harus normal ya. Maka saya harus perlihatkan cara melakukan uji normalitas untuk sekaligus dalam banyak data misalkan ya. Nah, di sini saya sudah punya data Excel ya. Data Excelnya seperti ini ya. Ini adalah nilai pretest, nilai post-test. Nah, yang menjadi perhatian kita di sini adalah nilai ini tidak harus selalu sama ya. Tidak harus selalu sama, 30 pretest, 30 post-test. Bisa jadi mungkin di pretest ada 2 orang tidak datang, di post-test ada 3 orang ada lengkap. Nah, itu tidak masalah, tidak harus seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita buka SPSS ya, kemudian kita klik variable view, kemudian kita klik di sini hasil belajar, kemudian kita tulis kelompok. Jadi kita bisa menguji banyak sekali uji kenormalan atau uji normalitas dari banyak data ya. Nah, desimalnya kita nolkan. Kemudian perhatikan di bagian measure ini, di sini Anda klik scale, kemudian di sini ganti menjadi nominal. Kemudian value di sini, karena kita mau uji pretest dan post-test, kita bikinkan dia file tabel ya. Kita bagi dia dari kedua kelompok ya. Ada kelompok pretest dan kelompok post-test. Nah, kelompok pretest saya berikan kode 1, kelompok A, katakanlah A ya. Kemudian 2 itu kodenya adalah kelompok B atau post-test. Kita klik ini, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita isi datanya, data yang tadi ini. Seperti ini cara mengisinya. Pretest kita isi dulu ya. Kemudian kita tadi kan pretest itu kodenya adalah 1 ya. Tulis 1. Kemudian post-test itu kita isi 2. Nah, selanjutnya kita uji normalitas data ini. Jadi kalau misalkan Anda punya data 4 ya, maka Anda tinggal tulis 3, kemudian bikin kelompok 4 ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian untuk uji normalitas kita klik analyze, setelah itu descriptive statistik, kemudian explore, hasil belajar pindahkan di dependent list, kelompok di factor list. Kemudian klik plots, kemudian checklist normality plot. Setelah itu klik OK. Nah, untuk mengetahui apakah data itu normal atau tidak, kita bisa lihat dari nilai signifikansi. Di sini ada data Shapiro-Wilk dan ada Kolmogorov-Smirnov. Shapiro-Wilk itu digunakan jika datanya itu di bawah 30 ya, di bawah 50. Jadi yang kita baca adalah nilai ini. Tapi kalau dia di atasnya 50, maka yang dibaca adalah nilai signya Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji normalitas itu kalau skornya di atas 0,05 maka dikatakan normal. Nah, di sini nilainya kelompok A normal, kelompok B juga normal.
Kita bisa buktikan dari ini ya, normal keyplots-nya. Nah, jadi data itu dikatakan normal kalau data angka titik-titik ini itu berada di sekitaran garis ini ya. Tapi kalau titiknya ini ada di sebelah sini ya, di jauh dari garis, maka itu menandakan bahwa data itu tidak normal ya. Nah, untuk kelompok B juga dia sangat normal ya. Datanya mendekati garis lurus ini. Oke, jadi data ini tidak bisa di otak-atik kalau memang tidak normal ya, tidak normal. Ada analisis lain yang bisa kita gunakan. Oke, saya pikir itu untuk uji normalitas. Selanjutnya kita lakukan uji ini ya. Kita masukkan data lagi, pretest, posttest, kemudian posttest, desimalnya dinolkan, kemudian measure-nya kita ganti scale ya. Setelah itu kita copy data pretest, posttest, ya. Setelah itu kita klik analyze. Kita klik compare means, baru paired sample t-test. Nah, di sini ada pair yang pertama, kita klik saya pretest di variabel 1, posttest variabel 2 ya. Oke. Nah, di sini ada option ya. Option ini ada menandakan bahwa dia berpengaruh. Kalau dia 95% itu seberapa besar dia, apakah dia berpengaruh atau tidak. Ini biasanya kalau kita pendidikan 95% itu cukup bagus ya. Tapi kalau di dunia kesehatan itu dia butuh 99%. Nah, tentu ini akan memberikan dampak yang berbeda ya. Tingkat kepercayaannya ya, tingkat kepercayaan, tingkat kebenaran lah mungkin ya, itu sebesar 95%. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat ya, hasilnya rata-rata 73 di pretest dan posttest rata-rata 76. Nah, jumlah di sini kita lihat adalah ada sample correlation. Ini adalah menandakan data itu berkorelasi atau tidak. Nah, nilai sig di atas 0,4 di atas 0,05 itu menandakan bahwa dia tidak berkorelasi ya, tidak berhubungan. Tapi kalau kita lihat di paired sample t-test, sampel test, nilai sig to tailnya itu 0,00, di bawah 0,05. Artinya data ini berpengaruh, tetapi dia tidak berhubungan ya, tidak ada hubungannya, tapi dia berpengaruh. Oke, itu yang bisa kita simpulkan berdasarkan data ini. Nah, data ini tidak akan bisa seperti ini kalau data awalnya itu tidak normal. Maka yang dibutuhkan pertama kali adalah data itu harus normal. Oke, silahkan dicoba analisis datanya sendiri, bikin sendiri datanya. Setelah itu nanti kita lihat hasilnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.